Nadia Bulan Setiawati dan 3 Indah Ayu Yuliani. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara merancang dan membuat flowchart dan storyboard menurut multimedia interaktif. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu flowchart. Apa sih flowchart? Flowchart adalah bagian atau gambar yang menunjukkan atau memperlihatkan urutan dan hubungan antar interaksinya. Di sini kami menjelaskan tentang tahapan-tahapan merancang flowchart. Yang pertama, merancang konsep. Merancang konsep artinya dasar pemikiran dan kreativitas yang sesuai dengan tujuan dibuatnya aplikasi multimedia interaktif. Yang kedua, merancang isi. Merancang isi atau konten dari aplikasi, menentukan apakah aplikasi akan membuat sebuah elemen atau hanya sebagian elemen gambar, suara, teks, animasi, dan video. Yang ketiga, merancang struktur aplikasi. Diperlukan sebagai penjelas alur program dan komponen program, termasuk diagram alir atau format dan storyboard. Yang keempat, merancang naskah. Merancang di sini dijelaskan dari isi teks, kata atau kalimat yang terdapat dalam aplikasi. Yang kelima, pembuatan dan pemilihan grafik yang akan mendukung dialog latar belakang aplikasi multimedia. Kemudian simbol-simbol flowchart. Di sini adalah gambar-gambar simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada flow direction symbol, terminator simbol, connector simbol, dan lain-lain. Selanjutnya cara membuat flowchart. Di sini kelompok kami menggunakan flowchart login. Apa yang harus ditentukan dalam membuat flowchart login? Yang pertama, tentukan tujuan form tersebut, apakah untuk login. Yang kedua, tentukan syarat-syarat login, apakah hanya memasukkan alamat surel dan kata kunci saja dan atau lain. Yang ketiga, syarat-syarat tersebut harus secara tepat dan akurat diperiksa atau tidak. Yang keempat, apakah yang akan terjadi jika pengguna tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang kelima, apakah masing-masing syarat diperlukan berbeda. Yang keenam, apakah masing-masing kesalahan input dan menghasilkan kejadian atau event yang berbeda. Dan yang terakhir, apakah pengguna dapat terus mencoba login atau tidak, sampai berapa kali, dan apa saja yang akan terjadi jika pengguna sudah melewati batas tersebut. Ini merupakan gambaran rancangan flowchart. Dan ini penjelasan flowchart sebelumnya. Pertama, pengguna memasukkan username dan password. Yang kedua, pengguna men-checklist Google recaptcha dan proses di tangan Google recaptcha. Yang ketiga, pengecekan username, password, dan output dari Google recaptcha. Yang keempat, jika sukses akan tampil pesan login sukses dan pengguna diarahkan ke menu utama. Yang kelima, jika gagal atau error akan ada pengecekan beberapa kali pengguna sudah mencoba. Yang keenam, jika belum 3 kali, maka akan tampil pesan kesalahan dan pengguna dapat mencoba kembali memasukkan username, password, dan men-checklist Google recaptcha. Yang ketujuh, jika sudah 3 kali, maka pengguna akan dibalik. Kemudian yang kedua, storyboard. Apa sih yang harus diperhatikan dalam merancang storyboard? Yang pertama, bentuk gambar harus disertai dengan penjelasan. Yang kedua, gambar yang digunakan harus sesuai dan menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, kalimat yang digunakan harus sederhana. Yang keempat, menggunakan bahasa lisan. Yang terakhir, penggunaan simbol dan bentuk harus jelas. Contoh storyboard. Yang pertama, storyboard model kartu. Yang kedua, storyboard model landscape. Yang ketiga, storyboard model double column.
storyboard landscape. Kesimpulannya, pada multimedia interaktif biasanya kita menggunakan storyboard model landscape. Terus, apa sih yang harus dilakukan dalam membuat storyboard? Yang pertama, kita harus membuat rincian atau cakupan. Yang kedua, kita membuat rincian naskah. Yang ketiga, mendetailkan grafik dan visual. Langkah-langkah membuat storyboard yang pertama, mencatat bagian-bagian penting, ide, dan konsep yang akan ditampilkan di storyboard. Yang kedua, pada dasarnya storyboard merupakan gambar serial dan lengkap dengan penjelasan semua langkah serta keterangan yang juga berguna menentukan penyelesaian tujuan. Yang ketiga, membuat kesan visual dalam sebuah frame. Yang keempat, visual secara nyata ditampilkan dengan adegan utama. Yang kelima, storyboard dapat dirancang secara kertas dengan coretan dan tulisan contoh maupun dengan menggunakan perangkat seperti Microsoft Word. Selanjutnya, format yang akan ditampilkan di storyboard. Yang pertama, sketsa atau gambaran layar, halaman atau frame. Yang kedua, warna, penempatan serta ukuran grafik apabila dibutuhkan. Yang ketiga, teks asli apabila ditampilkan dalam halaman atau layar. Yang keempat, warna, ukuran serta tipe font jika menggunakan teks. Yang kelima, narasi jika dibutuhkan. Yang keenam, animasi yang dibutuhkan. Yang ketujuh, video yang dibutuhkan. Yang delapan, audio jika dibutuhkan. Yang sembilan, interaksi dengan penonton jika dibutuhkan. Yang terakhir, dan hal-hal lain yang harus diketahui oleh staf produksi. Ini merupakan contoh storyboard multimedia interaktif. Storyboard cover. Yang kedua, storyboard berkompetensi. Ketiga, storyboard materi. Storyboard materi. Yang kelima, storyboard latihan dan evaluasi. Dan ini contoh storyboard dari kelompok 6. Sekian penjelasan dari kami. Apakah dari penjelasan saya ada yang ditanyakan? Tidak. Kurang jelas dan kurang paham? Tidak. Tanya. Ya. Bagaimana? Siapa namanya? IC. Dari kelas apa? Dari kelas apa? Kelas multimedia. Apakah pertanyaannya? Apa sih yang harus dilakukan sebelum membuat storyboard? Oke, Terima kasih. Oke, dari pertanyaan Mbak Aisy, apa sih yang harus dilakukan sebelum membuat storyboard? Jadi sebelum membuat storyboard itu sebaiknya langkah pertama itu kita membuat rincian atau cakupannya terlebih dahulu. Yang kedua itu rincian naskahnya. Dan yang ketiga itu mendetailkan grafik dan visual yang ada pada storyboardnya. Apakah dari sini Mbak Aisy paham? Jadi orang. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.